Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan teori kepribadian Gordon W. Allport dan Hans Eysenck. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama, Naila Nadifah dengan NIM 33210. Yang kedua, Nurul Anisah dengan NIM 33213 dan Bahrul Ulum dengan NIM 33218. Materi ini mencakup 1. Biografi Gordon W. Allport, yang kedua biografi Hans Eysenck, dan ketiga teori kepribadian menurut Gordon W. Allport serta teori kepribadian menurut Hans Eysenck. Biografi Gordon W. Allport. Gordon W. Allport lahir pada tanggal 11 November 1897 di Montezuma, Indiana, anak bungsu dari pasangan Nellie West Allport dan John E. Allport. Gordon W. Allport bertemu dengan Sigmund Freud di Wina saat usia 23 tahun dan meraih gelar Ph.D. bidang psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Beliau wafat pada tanggal 9 Oktober 1967. Struktur kepribadian menurut Gordon W. Allport. Yang pertama adalah sifat atau trait, dengan pengertian predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimulus yang mirip. Yang kedua, adanya perbedaan trait umum dan trait individual. Yang pertama, common trait, yang artinya sifat yang dimiliki banyak orang digunakan untuk membandingkan orang dari budaya yang berbeda. Yang kedua, ada personal disposition atau trait individual, memiliki pengertian sifat khas atau unik yang menggambarkan karakter asli individu. Tiga, tingkatan disposisi. Disposisi yang pertama ada disposisi kardinal atau cardinal disposition, yang kedua disposisi sentral atau central disposition, dan yang ketiga disposisi sekunder atau secondary disposition. Hubungan dan perbedaan antara traits, habitus, attitude, dan type. Yang pertama ada trait yang memiliki pengertian kecenderungan umum untuk merespon secara sama kelompok stimulus yang mirip. Yang kedua, ciri attitude, yaitu adanya sifat penilaian atau evaluatif. Yang ketiga, habit. Habit merupakan kecenderungan merespon satu situasi atau stimulus. Yang keempat, type, yaitu merangkum ketiga konsep lainnya, atau biasa disebut superordinasi. Trait dimiliki seseorang melalui kerjasama antara aspek-aspek keturunan dengan aspek lingkungan belajar. Trait membuat tingkah laku orang menjadi konsisten karena memakai pola sesuai dengan trait yang dimilikinya. Proposium, yaitu sesuatu yang mengenainya kita segera sadar, sesuatu yang kita pikirkan sebagai bagian yang hangat, sentral, dan privat dari kehidupan kita, sehingga menjadi inti dari kehidupan. Perkembangan kepribadian dimulai dari usia 0 sampai 3 tahun. Yang memiliki ciri aspek diri fisik, yaitu kesadaran tentang fisik. Yang kedua, aspek identitas diri yang berkesinambungan. Dengan adanya identitas diri yang berkesinambungan. Yang ketiga, aspek bangga diri.
yaitu berkembangnya perasaan bangga akan kemampuan diri. Dari usia 4-6 tahun, aspek perluasan diri ditandai kesadaran akan keberadaan objek, orang lain, dan mengidentifikasi objek-objek yang menjadi bagian milik mereka. Yang kedua, aspek gambaran diri, yaitu kesadaran akan gambaran diri yang mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Usia 6-12 tahun, yaitu adanya aspek penguasaan rasional, yaitu kesadaran adanya kemampuan berpikir rasional yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah. Selanjutnya usia remaja, yaitu aspek berusaha memiliki, kesadaran eksistensi diri dalam tujuan jangka panjang dengan menyusun rencana. Yang terakhir adanya usia dewasa, yaitu kesadaran mengenai diri sendiri yang mencakup totalitas dari 7 aspek sebelumnya. Biografi Hans Eysenck. Hans Eysenck memiliki nama lengkap Hans Jürgen Eysenck. Beliau lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 4 Maret 1916. Orang tuanya bercerai saat beliau masih berumur 2 tahun. Beliau menerima gelar doktor di bidang psikologi dari University of London pada tahun 1940. Kemudian beliau meninggal di London pada 4 September 1997. Pendapat Hans Eysenck, dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk type dan trait. Namun, semua tingkah laku juga dapat dipelajari dari lingkungan. Kemudian kepribadian menurut Hans Eysenck itu jumlah total dari aktual atau potensial organisme yang ditentukan oleh hereditas dan lingkungan. Hal ini berawal dan berkembang melalui interaksi fungsional dari sektor utama dalam pola perilaku yang diorganisasikan. Sektor utama tersebut ada 4. Yang pertama sektor kognitif, yang kedua sektor konatif, yang ketiga sektor afektif, dan yang keempat sektor somatis. Kemudian hierarki faktor-faktor kepribadian ada 4. Yang pertama ada type, kemudian trait, kemudian habitual response, dan specific response. Sedangkan dimensi kepribadian ada 4. Yang pertama ekstraversi yang biasa dilambangkan dengan E, kemudian neurotisme yang biasa dilambangkan dengan E, dan psikotisme yang dilambangkan dengan P. Penjelasan biologis dari kepribadian menurut Eysenck ada 2. Yang pertama antecedent, yaitu bersifat genetis dan biologis, dan konsekuens, yaitu konsekuensi dari variabel eksperimental seperti pengalaman pengondisisan, sensitivitas, dan ingatan. Kemudian ada juga sosial seperti kriminalitas, kreativitas, perilaku psikopatologi, dan perilaku seksual. Demikian kurang lebih materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.